Selamat berjumpa siswa sekalian dalam pembelajaran Fisika SMA kelas 11. Kali ini mengangkat KD 3.8 gelombang mekanik. Pada pembahasan bagian pertama ini, cakupan materi yang akan kita bahas meliputi pengertian dan jenis-jenis gelombang. Yang kedua, besaran dasar gelombang. Besaran dasar gelombang yang akan kita bahas meliputi frekuensi di simbol F, periode di simbol T, panjang gelombang di simbol lambda, dan kecepatan gelombang simbol V. Sekarang mari kita mulai dari materi pertama. Pertama, kita akan mengenal apakah gelombang itu. Perhatikan animasi berikut ini. Seutas tali digetarkan pada ujungnya. Getaran pada ujung tali ini kemudian merambat di dalam tali dalam bentuk gelombang. Rambatan dari getaran dalam tali ini adalah gelombang. Oleh karena itu, gelombang adalah disebut sebagai usikan atau gangguan yang merambat. Atau dapat juga dikatakan gelombang adalah getaran yang merambat. Selanjutnya, apakah gelombang mekanik itu? Gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan medium perambatan. Adakah gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan? Jawabannya ada. Gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan adalah gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, jenis-jenis gelombang. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibedakan atas dua, yaitu gelombang mekanik, yakni gelombang yang memerlukan medium perambatan, dan gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium perambatan. Dalam pembahasan kita kali ini, kita hanya akan membahas tentang gelombang mekanik. Selain berdasarkan medium perambatannya, gelombang juga dapat dibedakan berdasarkan arah rambat dan arah getarnya. Berdasarkan arah rambat dan arah getarnya, gelombang dibedakan atas gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal. Gelombang transversal adalah gelombang yang seperti nampak dalam animasi gelombang pada tali. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus. Selanjutnya, gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal contohnya adalah gelombang pada selingki atau gelombang pada pegas. Perhatikan animasi berikut. Selingki digetarkan dari kiri ke kanan dan getaran itu merambat juga secara horizontal. Di dalam selingki, gelombang merambat searah dengan arah getarnya. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Mengenali gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal menjalar dalam bentuk bukit dan lembah, sementara gelombang longitudinal menjalar dalam bentuk rapatan dan regangan. Kemudian hal lain adalah gelombang transversal, arah rambat dan arah getarnya saling tegak lurus, sementara gelombang longitudinal, arah rambat dan arah getarnya sejajar. Apa sajakah contoh gelombang mekanik? Contoh dari gelombang mekanik adalah gelombang air, gelombang pada tali, gelombang pegas,
dan gelombang bunyi. Selanjutnya, kita akan mulai membahas besaran dasar gelombang. Ada 4 besaran dasar gelombang seperti yang telah diungkapkan di awal tadi yang akan kita pelajari. Besaran yang pertama adalah frekuensi, kedua periode, ketiga panjang gelombang yang disimbol lambda, dan yang keempat adalah kecepatan gelombang. Frekuensi. Pada getaran, frekuensi adalah jumlah getaran dalam 1 detik. Dan pada gelombang, frekuensi adalah jumlah gelombang yang melewati 1 titik dalam 1 detik. Satuan dari frekuensi adalah Hertz, disingkat Hz. Periode. Periode pada getaran adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan 1 getaran. Sementara pada gelombang, periode adalah waktu yang dibutuhkan sebuah gelombang untuk melewati sebuah titik tertentu dalam medium perambatannya. Periode mengambil satuan waktu, yaitu sekon. Frekuensi dan periode berbanding terbalik, yaitu frekuensi sama dengan 1/T. Selanjutnya panjang gelombang. Perhatikan gambar gelombang transversal berikut. Gelombang ini terdiri dari bukit dan lembah. Satu panjang gelombang yaitu jarak dari 2 puncak gelombang yang berdekatan, atau dapat juga dikatakan jarak dari 2 lembah gelombang yang berdekatan. Oleh karena itu, pada gambar berikut, jarak dari A ke B adalah 1 panjang gelombang. Jarak dari A ke C adalah 2 panjang gelombang. Jarak dari D ke E adalah 1 panjang gelombang. Jarak dari A ke D adalah setengah panjang gelombang. Jarak dari A ke F adalah 1/4 panjang gelombang. Jarak dari G ke I adalah 1 panjang gelombang. Jarak dari I ke C adalah 1/4 panjang gelombang. Kemudian, kecepatan gelombang dapat dihitung dari hasil kali panjang gelombang dengan frekuensinya. Karena frekuensi sama dengan 1/periode, maka dengan mudah dituliskan bahwa periode kali kecepatan gelombang sama dengan panjang gelombang. Sekarang kita lihat bagaimana dengan gelombang longitudinal. Panjang gelombang pada gelombang longitudinal dapat didefinisikan sebagai jarak antara 2 pusat rapatan yang berdekatan, atau bisa juga dikatakan jarak antara 2 pusat renggangan yang berdekatan. Sehingga pada gambar ini, jarak dari B ke F adalah 1 gelombang, karena B dan F masing-masing adalah pusat rapatan. Jarak dari D ke H juga 1 panjang gelombang. D adalah pusat renggangan dan H adalah pusat renggangan. Jarak dari A ke E adalah 1 panjang gelombang. Jarak ini mencakup 1 rapatan dan 1 renggangan. Jarak dari G ke I adalah setengah gelombang. Jarak dari H ke I adalah 1/4 panjang gelombang. Mari kita ingat kembali besaran dasar gelombang yang telah kita pelajari. Yang pertama, frekuensi. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melewati 1 titik dalam 1 satuan waktu. Kemudian periode. Periode adalah waktu yang dibutuhkan oleh 1 gelombang untuk melewati 1 titik di dalam medium perambatannya. Panjang gelombang.
Panjang gelombang dapat didefinisikan sebagai jarak antara dua bukit yang berdekatan pada gelombang transversal atau jarak antara dua lembah yang berdekatan pada gelombang transversal. Sementara pada gelombang longitudinal, panjang gelombang adalah jarak antara dua pusat rapatan yang berdekatan atau jarak antara dua pusat renggangan yang berdekatan. Kecepatan gelombang dihitung dengan menggunakan persamaan V sama dengan lambda kali F. Kecepatan gelombang sebenarnya menunjukkan nilai besarnya perpindahan yang dialami gelombang tiap satu satuan waktu. Hubungan frekuensi dan periode adalah F sama dengan seperti hubungan kecepatan, panjang gelombang, dan frekuensi. V sama dengan lambda F. Karena F adalah seperti, maka dengan mudah kita tulis T kali V sama dengan lambda. Selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh soal. Para siswa sekalian, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Soal yang pertama, seutas tali digetarkan dengan frekuensi 5 Hz sehingga pada tali terbentuk gelombang seperti dalam gambar di samping. Jika jarak AB 150 cm, tentukanlah panjang gelombang yang terbentuk dan kecepatan gelombang pada tali. Mari kita selesaikan. Pertama, kita harus menggambar dulu gelombang seperti yang ada dalam soal. Kemudian diketahui bahwa jarak dari A ke B sama dengan 150 cm dan bahwa tali bergetar dengan frekuensi 5 Hz. Jarak dari A ke B merupakan 1/2 gelombang, sehingga 1/2 gelombang sama dengan 150 cm. Dengan demikian panjang gelombang adalah 150 cm dibagi 1,5 diperoleh sama dengan 100 cm atau 1 meter. Kecepatan gelombang adalah V sama dengan lambda kali F. Lambda 1 meter dan frekuensi diketahui dari soal adalah 5 Hz. Sehingga kecepatan gelombang adalah 1 kali 5, yaitu 5 meter per sekon. Soal kedua. Dua buah gabus terapung di permukaan air laut. Keduanya berjarak 180 cm satu dengan yang lain. Ketika gelombang air laut melewati potongan gabus tersebut, kedua gabus berada di puncak gelombang dan di antara keduanya masih terdapat sebuah puncak gelombang lagi. Jika gabus bergerak naik turun dengan frekuensi 2 Hz, tentukanlah kecepatan gelombang air laut tersebut. Mari kita selesaikan. Pertama, kita akan gambarkan terlebih dahulu bentuk gelombang yang terjadi sesuai dengan deskripsi soal. Saya gambarkan gelombang seperti ini. Kemudian beri garis mendatar yang merupakan garis keseimbangan. Di sini akan memisahkan nanti antara bagian puncak gelombang dan lembah gelombang sehingga panjang gelombang dengan mudah bisa dihitung. Kemudian ada dua potong gabus. Keduanya berada di puncak gelombang dan di antaranya masih ada satu puncak gelombang lagi. Sehingga jarak dari kedua gabus tersebut adalah sama dengan 2 panjang gelombang. Dari soal didapatkan bahwa jarak kedua gabus 180 cm sehingga 2 panjang gelombang sama dengan 180 cm dan lambda adalah 180 per 2 yaitu 90 cm atau 0,9 meter. Untuk menghitung kecepatan V sama dengan lambda F,
0,9 kali frekuensi 2 Hz. Kita peroleh nilai 1,8 meter per sekon. Jadi kecepatan gelombang air laut tersebut adalah 1,8 meter per sekon. Soal nomor 3. Gelombang air laut mendekati sebuah perahu dengan kecepatan rambat 8 meter per sekon. Jika jarak antara dua puncak gelombang yang berdekatan adalah 3 meter, tentukan frekuensi dan periode gelombang air laut tersebut. Kita ketahui dari soal kecepatan gelombang 12 meter per sekon. Jarak antara dua puncak gelombang adalah 3 meter, sehingga panjang gelombang adalah 3 meter. Jadi akan dihitung frekuensi dan periode. V sama dengan lambda kali F. Jadi 12 sama dengan 3 kali frekuensi. Sehingga frekuensi adalah 12 per 3 atau 4 Hz. Kemudian periode adalah seperfrekuensi, sehingga periode adalah seperempat atau 0,25 sekon. Siswa sekalian, pada bagian pertama ini kita telah membahas tentang jenis-jenis gelombang dan besaran dasar gelombang yang meliputi frekuensi, periode, kecepatan gelombang, dan panjang gelombang. Untuk melakukan latihan selanjutnya, silakan kunjungi alamat link yang ada di layar, yaitu gg.gg/latihan 1 gelombang mekanik. Silakan buka di browser Anda gg.gg latihan 1 gelombang mekanik. Selamat belajar anak-anak. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi Pak Guru lewat WA atau tulis komentar di postingan ini. Semangat belajar selalu. Salam dari Pak Guru.